Selamat pagi semua, selamat berjumpa kembali dalam acara Sekolah Minggu pada saat ini tanggal 23 Agustus. Besok, hari Senin, adik-adik masih libur. Nah, sekarang kita mau Sekolah Minggu dulu. Bagaimana kabarnya Morris? Bagaimana Kirana? Baik, sehat? Isi son nyepeda apa durung? Nah, adik-adik, kita akan mulai Sekolah Minggu saat ini dengan pujian Tuhan Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicintainya. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicintainya. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicintainya. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicintainya. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Ya adik, semua dicintai Tuhan. Baik yang kuning, yang putih, yang hitam, semua dicintai Tuhan. Baik yang benderanya merah putih, ada yang putih merah, ada yang bintang, semua juga dicintai oleh Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mengawali sekolah minggu saat ini. Tangan dilipat, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu kepada kami semua sampai saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berjumpa pada minggu hari ini untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat mengikuti acara saat ini, kiranya Tuhan juga berkati. Kami berdoa untuk orang tua kami masing-masing, kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat untuk mendidik kami dengan baik. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab dari kitab Keluaran. Tapi sebelumnya mari kita pujikan lagu pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siap
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, saat ini kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang punya Alkitab, ya, dibuka dari Keluaran 1. Akan kita baca ayat 8. Ayat Keluaran 1 ayat 8 dibaca sampai Keluaran 2 ayat 10. Ditengeri dulu adik-adik. Siap? Sudah? Tak tunggu. Yang punya Alkitab dibuka dulu, dibaca, belajar membaca. Nah, siap? Nah, sudah ketemu semua? Nah, ditengeri. Nah, sudah. Ini adik-adik, saya punya mini drama, mini permainan. Ini ada teman kita namanya Edo. Nah, Edo, kalau Edo itu enggak apa-apa ya, maaf ya. Edo umpamanya kita kulitnya hitam gitu, kulitnya hitam. Dan ada temennya namanya Edward. Nah, itu kulitnya putih, tapi bermain bersama, rukun, tidak ejek-ejekan, tidak saling membuli. Mereka bermain bersama dan saling mengasihi. Wah, itu cuacanya terang benderang gitu adik, sore-sore mau sebelum mereka ya, kan tetanggaan gitu, sebelum mandi dia olahraga dulu ke lapangan gitu, tanah yang lapang, enggak usah lapangan atau di stadion, ke tanah yang lapang, bermain apa adik? Lempar bola, lempar dan tangkap bola. Nah, ini umpamanya Edo sama Edward bermain. Yuk, lempar Mas Edo. Ya, lempar. Terus, ya agak tinggi Mas Edo. Wah, agak tinggi. Wah. Terlalu tinggi ya Mas Edo ya adik-adik. Terkejut Mas Edo, ada apa punya apa tadi? Duar gitu, terkejut sampai enggak konsentrasi, bolanya lepas. Wah, ada namanya duar, ada petir adik-adik. Edo sama Edward langsung lari masuk ke dalam rumah. Langsung masuk dalam rumah. Kira-kira ngapa? Takut apa-ngopo adik-adik? Dikirain tadi ada bom, jadi langsung masuk, langsung bersembunyi. Ibunya yang di dalam rumah ngomong, "Nak, ada apa?" Itu loh, ada suara buar gitu. Enggak apa-apa, ibunya mengatakan gitu. Itu hanya suara halilintar, petir. Wah, kemudian apa tadi? Mereka sampai suruh ibunya untuk menenangkan diri. Tiba-tiba apa tadi? Ada suaranya lagi, duar gitu. Mereka bertiga di dalam rumah kaget lagi. Wah, kemudian tiba-tiba langsung hujan deras sekali. Terus, wah, untungnya semua di dalam rumah. Siapa yang suka hujan-hujan? Boleh kok hujan-hujan, boleh. Tapi kalau pas ada petir hati-hati. Nanti kalau
hujannya deras ada petir, nah itu jangan hujan-hujan dulu, nanti kalau kena petir bisa kebakar, bisa jadi panggang nanti ikan panggang kita ya. Jadi kalau pas hujan deras tidak ada petir tidak masalah, hanya basah. Tapi kalau pas ada petir jangan main dulu, nanti kita bisa kesambar petir dan bisa gosong. Nah adik-adik itu Edo, Edward sama ibunya di dalam rumah sambil menikmati mungkin pisang goreng, ibunya yang pandai memasak. Mereka mencicipi pisang goreng ataupun makanan di rumah. Tidak berani keluar karena ada petir yang menyambar-nyambar. Mereka menanti di dalam rumah. Setelah dinanti beberapa saat, hujan itu pun reda. Hujan sudah selesai. Kemudian si Edo sama Edward tadi kan kaget. Jadi lupa bahwa bolanya masih di luar. Tidak dikumpulkan saking takutnya. Nah kemudian si Edo membuka pintu. Sudah terang benderang, tidak hujan. Dan si Edward juga mengikuti dari belakang. Wah terkejutnya mereka adik-adik. Karena apa? Sudah bar tadi gelap gulita hujan deras, sekarang terang benderang. Weh, ada yang warna-warna di langit. Namanya apa? Siapa yang tahu? Wah. Ada yang warnanya merah, kuning, ya, jingga, nila, dan hijau. Ya, kata Mas Rafa itu yang Mejiku Hibiniu. Nah, Mejiku Hibiniu itu singkatan. Belajar ya, merah, jingga, kuning, Mejiku. Nah, Mejiku bukan magic ya, Mejiku. Mejiku Hibiniu, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, itu pelangi. Mereka terkejut. Wah, indah sekali warna yang ada di langit. Baru dan kok ono warna yang bagus, terang benderang. Nah, kemudian ibunya dari belakang mengatakan, itulah pelangi yang menciptakan siapa? Apakah tadi yang menciptakan Edo? Yang menciptakan Edward setelah main bola terus bolanya menjadi pelangi? Tidak, itu yang menciptakan Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Warna yang sangat indah. Nah, kemudian ibunya bercerita, itulah ciptaan Tuhan. Semuanya walaupun berwarna-warna, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru. Itu namanya pelangi, bersatu di dalam langit. Kalau hanya warnanya merah, itu bukan pelangi. Nah, ibunya berkata kepada anak-anaknya begitu, kepada si Edo sama Edward. Nah, jadi walaupun di dunia ini manusia diciptakan biru hitam, kok biru manusia, kok biru manusia siapa ya? Oh ada kok yang itu, yang ada yang biru, kemarin dulu kan ada yang biru itu, ada ya warnanya manusia yang biru dicoret itu ada. Tapi biasanya kan warnanya kuning, kuning itu biasanya orang Jepang ya, putih, ada yang mungkin kemerah-merahan, kita kan yang Asia, Indonesia kan sawo mateng. Semua diciptakan manusia, diciptakan Tuhan sama, yaitu untuk saling mengasihi, saling bekerja sama sehingga tercipta kedamaian. Nah, adik-adik, ibunya mengingatkan mereka berdua, ditanya sama ibunya, Mas Edo, Mas Edward, ingat toh cerita Alkitab di Keluaran pada waktu dulu bahwa bangsa Israel yang ada di Mesir. Nah, itu cerita bahwa bangsa Mesir menjajah bangsa Israel karena rajanya Mesir berganti. Yang dulu mengenal Bapak Yusuf yang menolong Mesir, sekarang rajanya tidak tahu yang menolong bangsa Mesir adalah bangsa Israel. Karena apa? Rajanya Mesir takut. Bongsone Israel kan lho, kok cepet men okeh. Engkone okeh tambah terus
engko nek bersekutu dengan musuh kita dan memberontak ke bangsa Mesir, kita pasti kalah. Nah, kemudian Raja Mesir mempunyai rencana. Pertama, bagaimana supaya bangsa Israel itu punah. Cara pertama yang dipakai, bangsa Israel dijadikan budak. Jadi diberi pekerjaan yang sangat keras sekali. Diberi pekerjaan. Setiap hari ngangkat watu sing gede, gawe boto dari tanah liat. Bekerja di ladang. Pekerjaannya pokoknya berat-berat sekali. Dikasih seperti itu, loh, bangsa Israel kok ya tetap oke, tetap berkembang. Karena apa? Bangsa Israel masih takut sama Tuhan, jadi diberkati Tuhan. Bangsa Raja Mesir juga, wah, piye iki? Ada cara lagi, cara yang kedua, yaitu setiap anak laki-laki yang lahir dari bangsa Israel harus dibunuh. Wah, kejam sekali. Wah, bangsa Israel yo juga ketakutan, ada perintah raja seperti itu. Piye ya carane kok sampai dibunuh, kejam sekali. Sudah lahir kok dibunuh. Nah, kemudian bangsa si Raja Mesir memerintahkan kepada semua penolong, bidan-bidan, kalau yang menolong bayi itu bidan. Nah, itu diberi perintah, pokoknya yen bangsa Israel ibu yang melahirkan laki-laki, bayinya harus dibunuh. Nah, termasuk bidan yang namanya Ibu Sifra dan Ibu Puah diberi perintah itu. Tapi walaupun Ibu Sifra dan Ibu Puah ini bangsa Mesir, tapi melihat bangsa Israel itu juga yang namanya juga manusia. Jadi berhak untuk mendapatkan kehidupan. Jadi si bidan, si Sifra dan si Puah ini juga tetap menolong mereka. Orang yang perlu ditolong, ditolong. Dan apa yang terjadi adik-adik? Bidan Sifra dan si Ibu Puah ini pun dimarahi. Kowe iki piye to? Disuruh membunuh kok tidak mau. Itu kan bangsa Israel, bangsa yang musuh bangsa kita. Tapi Ibu bidan Sifra dan Ibu Puah tidak melakukan itu. Dia tetap menolong. Dan apa adik-adik? Karena bidan Sifra dan Ibu Puah ini baik, karena ia takut sama Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, dia tetap diberkati oleh Tuhan. Dia tetap dilindungi oleh Tuhan. Dia tidak bisa, walaupun Raja Mesir punya rencana untuk melenyapkan, tetapi dia ditolong oleh Tuhan. Kita akan dengarkan apa yang dibaca oleh teman saya tentang bidan Sifra ini. Keluaran 1 ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Nah, demikian adik-adik. Kuncinya adalah takut akan Allah. Adik-adik diciptakan juga seperti bidan Sifra tadi, untuk menolong. Kalau yang takut sama Allah, pasti kalau temannya perlu pertolongan, pasti tolong. Tidak ada. Takut sama Allah pasti mengasihi sesamanya. Walaupun kita masih kecil, kita masih anak-anak, tetapi kita belajar. Kita dimampukan Tuhan untuk selalu melakukan yang baik untuk Tuhan. Supaya apa? Tuhan tetap melihat kita, memandang kita, bahwa oh ini anakku yang baik, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Seperti pelangi tadi. Pelangi itu tidak hanya yang merah. Walaupun adik-adik yang masih kecil, masih belum jalan, sudah sampai yang sudah bisa lari-lari ke sana-sana, sudah bisa sepeda-peda, kalau sudah bersatu, yaitu adalah kumpulan Tuhan. Itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi harus saling mengasihi.
Yang tidak bisa jalan, yo piye carane supaya bisa dapat berjalan, kita ajak bersama-sama kalau bermain. Jadi kita bekerja sama sehingga apa? Terjalin yang namanya kerjasama, saling mengasihi. Yang tidak bisa melempar bola, yo diajari melempar bola supaya dapat. Terus jangan dibully, jangan ditinggal, itu bukan anak Tuhan kalau yang sukanya gitu. Takut sama Tuhan adalah mengasihi sesama. Itu cerita kita minggu ini. Kita akan menyanyikan lagu pujian. Kok lagu pujian? Nyanyian ya, yang sangat indah yaitu Pelangi Pelangi. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Kita nyanyikan lagi. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Ya. Benar adik-adik, pelangi diciptakan oleh Tuhan, sungguh besar kuasa Tuhan, sungguh besar karya Tuhan itu. Termasuk adik-adik diciptakan untuk memberikan warna kepada dunia ini. Adik-adik masih kecil, tapi saya percaya Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk adik-adik semua apabila adik-adik tetap takut sama Tuhan. Nah, tiba saatnya kepada kita untuk melakukan persembahan. Kita akan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Nah adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa bersama-sama untuk mengaturkan persembahan kita dan doa untuk mengakhiri sekolah minggu kita saat ini. Tangan dilipat, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau perkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarkan kepada kami untuk selalu takut kepada Engkau. Tuhan, kami masih kecil, kami masih anak-anak. Mampukan kami, pimpin kami untuk selalu melakukan perintah-perintah-Mu. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami apabila dalam sekolah minggu ini kami melakukan kesalahan. Tuhan Yesus, apabila sebentar lagi kami akan bermain, kami akan bepergian atau melakukan aktivitas yang lain, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan berucap syukur. Amin.
Adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu saat ini. Kita pujikan lagu pujian Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, selamat berhari Minggu, selamat bermain. Tuhan memberkati. Shalom.